Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apapun yang kita lakukan semua memiliki potensi untuk gagal. Tapi mengapa untuk hal yang sama ada yang berhasil? Apa sebenarnya penyebab kegagalan itu? Dari luar atau dari diri sendiri? Ini adalah bagian kedua dari beberapa sebab mengapa gagal dalam belajar bahasa Inggris. Pertama, mental rapuh. Insan bermental rapuh akan sulit menguasai apapun dengan baik, termasuk bahasa Inggris. Tak ada yang bisa dikuasai secara instan. Semua perlu usaha, waktu, tenaga, dan bahkan biaya. Banyak insan bermental suka menerabas, yang ingin cepat, ingin mudah, ingin enak, dan ingin banyak. Ketika berhadapan dengan kesulitan, biasanya insan seperti ini mudah menyerah. Kalau tak punya mental tangguh, tak usah berbuat apa-apa karena akan sia-sia. Kedua, tidak ada mitra. Untuk menguasai bahasa Inggris dengan baik dibutuhkan teman belajar, khususnya dalam praktekkan bahasa Inggris. Jika tidak ada, proses belajar akan menjadi lambat dan sulit. Tapi dengan adanya media sosial, kita bisa mencari mitra belajar bahasa Inggris dari seluruh dunia. Katakan saja kita masih belajar, mudah-mudahan kita mendapat mitra yang bersedia membantu. Kalau serius, insya Allah hambatan dan kesulitan bukan apa-apa. Ketiga, malu. Malu adalah salah satu hambatan terbesar dalam belajar bahasa Inggris. Jika tak segera diatasi, kegagalan ada di depan mata. Malu bisa muncul dari rasa tak percaya diri, tidak yakin, atau rendah diri. Kenapa harus malu? Bahasa Inggris bukan bahasa kita, jadi tak perlu malu untuk praktek. Apakah bahasa Indonesia kita sudah benar? Belajar bahasa Inggris harus praktek. Jika pemalu memang sifat dasar, cari mitra praktek secara online yang tak dikenal secara pribadi. Awalnya jangan terpaku pada grammar. Yang penting orang mengerti maksud kita. Baru kemudian perbaiki grammar secara bertahap. Yang penting kita mau belajar. Keempat, malas. Meski sudah tahu pentingnya bahasa Inggris saat ini, tapi masih saja malas belajar dengan berbagai macam alasan pembenaran. Insan seperti ini biasanya tak punya tujuan dan motivasi jelas. Biasanya baru kalang kabut kalau ada tes bahasa Inggris. Pemalas memang akan gagal melakukan apapun karena tak ada semangat juang. Biasanya hanya melakukan hal-hal yang disukai meski dia tahu tak ada manfaat sama sekali. Ingat, malas adalah pangkal sengsara. Kelima, tak ada bakat bahasa. Memang ada insan yang polyglot lah, memiliki bakat luar biasa sehingga mampu menguasai beberapa bahasa dengan sangat baik. Untuk sekedar belajar bahasa Inggris tak perlu bakat. Sebagai contoh, insan Indonesia biasanya menguasai minimal 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya sendiri. Tak ada bakat, hanyalah sekedar alasan pembenaran untuk menutupi rasa malas dan tidak serius. Keenam, sulit. Ini biasanya menjadi alasan insan yang malas berpikir dan berusaha. Sebagai perbandingan, banyak insan dari Arab, Jepang, Rusia, Cina, Korea, Thailand, dan berbagai bangsa lain yang punya bahasa dan huruf berbeda ternyata bisa bahasa Inggris dengan baik. Dalam melakukan apapun pasti menemui kesulitan yang seharusnya tidak menjadi alasan menyerah. Insan yang selalu merasa sulit pasti akan gagal. Ketujuh, belum siap. Jangankan gagal, mulai pun belum. Kalau ditanya kapan siapnya, dia sendiri pun biasanya juga tidak tahu. Anehnya untuk hal yang dia harus atau terpaksa melakukannya, meski tidak siap, dia bisa menyelesaikannya, bahkan dengan sangat baik. Jadi, ini bisa jadi hanya alasan pembenaran untuk menghindar atau menutupi rasa malas. Kedelapan, bosan. Cepat bosan biasanya dimiliki insan pemalas dan bermental rapuh. Bosan adalah kata lain dari menyerah dan gagal. Herannya, kalau main game, nongkrong dengan teman atau ngobrol tak jelas, bisa menghabiskan waktu berjam-jam tanpa merasa bosan. Jadi ini hanya alasan untuk menghindar. Sahabat, mungkin masih sangat banyak alasan yang bisa dicari. Bisa jadi alasan itu benar atau hanya untuk menghindar atau menutupi rasa malas. Mencari alasan untuk gagal bukanlah solusi. Seharusnya kita mencari alasan untuk berhasil. Selamat berjuang, semoga sukses, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.